Will you sing for me? Yeah. Please. 911, what is your emergency? Oh, thank God. He's right. Film diawali dengan menampilkan seorang wanita bernama Sam yang sedang duduk di mobilnya sembari memegang sebuah kartu nama. Ia terlihat ragu saat melakukan panggilan ke nomor 81014700185 dari kartu tersebut. Lantas, panggilan itu tersambung ke ponsel seorang wanita bernama Emily yang segera terbangun dengan pandangan buram dan berusaha mencari asal suara ponselnya. Tampaknya, lengan dan kaki Emily dalam kondisi terikat, yang mana berarti dia sedang diculik. Sementara itu, Sam yang tidak mendapatkan respon akhirnya memutuskan panggilan dan segera masuk ke tempat dia bekerja di sebuah minimarket pom pengisian bahan bakar. Pagi itu, suasana hati Sam semakin buruk ketika sang bos memarahinya lantaran datang terlambat dan menuduhnya merusak mesin pembuat jus. Kembali pada Emily yang dalam keadaan bingung ketika seorang pria bernama Charlie memasangkan kacamatanya. Hal ini membuat Emily heran karena Charlie adalah mantan kekasihnya. Charlie lalu memutarkan video saat mereka masih bersama dan mengutarakan rasa sakit hatinya karena Emily memutuskan hubungan mereka setelah dirinya dipecat dari pekerjaannya. Tatkala Emily memuntahkan makanan yang dia berikan, Charlie menjadi marah dan mengatakan kalau dia menginginkan Emily kembali atau akan dia habisi. Dalam keadaan dicekik dan tidak dapat melawan, Emily akhirnya menyetujui tuntutan Charlie dan memohon agar kacamatanya dipasangkan kembali. Selagi Charlie mencarikan kacamatanya yang terpental, Emily diam-diam mengambil sebuah alarm dari sakunya dan begitu kacamata itu dipasangkan. Setelah berhasil menjatuhkan Charlie, Emily segera mengambil pisau untuk memotong pengikat kakinya. Tetapi ketika Emily hendak kabur, Charlie kembali menyerangnya. Beruntung Emily menemukan pot bunga yang ia gunakan untuk menghajar Charlie sampai pingsan. Namun, perkelahian itu juga menyebabkan kacamatanya terpental. Alhasil Emily yang meraba-raba mencari kacamatanya justru menemukan ponselnya dan tidak sengaja menginjak kacamatanya tersebut hingga rusak. Khawatir Charlie kembali siuman, maka Emily memaksakan diri untuk kabur meskipun dengan penglihatan buram. Di minimarket, seorang wanita kaya bernama Carol tiba-tiba dengan marah menghampiri Sam. Carol mengatakan bahwa mesin pompa bahan bakar tidak menunjukkan angka yang jelas, menyebabkan dirinya salah memilih jenis bahan bakar untuk mobil mewahnya. Karena itu Carol meminta seluruh uangnya dikembalikan atau menghubungi kantor layanan konsumen agar tempat tersebut ditutup. Mendengarnya, Sam terpaksa mengembalikan saldo kartu kredit Carol. Pada waktu yang sama Charlie kembali siuman dan setelah membalut lukanya, Charlie segera mencari Emily. Di dalam hutan, dengan penglihatan sangat buram, Emily bersusah payah menghubungi 911. Begitu berhasil tersambung, Emily langsung menjelaskan situasinya. Hanya saja, ia tidak tahu di mana dirinya berada dan tidak dapat mengaktifkan layanan lokasi di ponselnya dengan alasan takut si penculik dapat melacaknya. Oleh sebab itu, operator memberitahu bahwa perlu sekitar 1 jam untuk mengetahui lokasi Emily dengan melacak nomor ponselnya. Mendengar itu, Emily meminta operator melakukan panggilan video untuk membimbingnya ke tempat aman. Sayang, operator mengaku tidak dapat melakukan panggilan video karena melanggar aturan bila dia menggunakan ponsel pribadi. Sialnya lagi, Emily tersandung dan jatuh, menyebabkan layar ponselnya retak dan tidak berfungsi maksimal. Lalu dari bagian layar yang masih berfungsi, Emily terpaksa menekan nomor dari log panggilan yang masuk ke ponselnya dan tidak sengaja menghubungi nomor Sam. Saat menerima panggilan itu, Sam memperhatikan nomor yang masuk ke ponselnya dan menyadari kalau sebelumnya ia telah salah menekan nomor telepon. Kendati demikian, Emily tetap menjelaskan situasi yang sedang ia hadapi dan meminta bantuan Sam untuk memandunya pergi dari tempat itu.
Sam yang dari pagi sudah memiliki suasana hati buruk awalnya berpikir Emily sedang melakukan penipuan, jadi berniat untuk mematikan telepon. Namun, setelah Emily menjelaskan bahwa mantan kekasihnya akan menghabisi dia jika tertangkap, maka terlepas dari masalah pribadinya, Sam bersedia melakukan panggilan video. Begitu tersambung, Emily pun mengarahkan ponselnya ke sekeliling area agar Sam dapat memilih jalur terbaik. Sam yang terbawa suasana tidak sengaja melihat sesuatu bergerak di hutan, menyebabkan Emily segera bereaksi. Tetapi rupanya tidak ada siapa-siapa di sana. Panik dengan situasi tidak biasa ini, Sam berniat menyerah. Hanya saja Emily memintanya tenang dan mengatakan bahwa pertemuan mereka melalui sambungan telepon itu adalah sebuah mujizat. Kalimat ini akhirnya membuat Sam tenang dan mulai membantu Emily melangkah menyusuri hutan. Sampai di suatu titik, Sam melihat jalur yang melintang di depan Emily sehingga memintanya berjalan ke sana. Selama perjalanan, ikatan antara Emily dan Sam mulai terbangun saat mereka mengisahkan masa kecil masing-masing yang kurang beruntung. Selang beberapa saat, Sam menyadari kalau jalur yang ia maksud ternyata hanyalah sebuah pohon tumbang, menyebabkan Sam kecewa pada kemampuannya sendiri. Namun, Emily kembali menenangkannya. Di tengah semua itu, Emily merasakan sakit pada lengannya yang masih terikat oleh kabel zip. Menyadari hal itu, Sam segera mencari informasi tentang cara melepaskan kabel zip ketika di waktu yang sama baterai ponselnya melemah. Lantas sembari mengecas ponselnya, Sam menonton video tutorial melepaskan ikatan kabel zip dari internet. Selama penantian, Emily mendengar sejumlah burung yang berterbangan ke suatu arah. Setelah menonton video, Sam menginstruksikan Emily melakukan hal yang sama. 3. Sayang meski berhasil memutuskan kabel zip tersebut, Emily menjerit karena pergelangan tangannya terluka, menyebabkan Charlie mendengar jeritanya. Padahal sebenarnya, Charlie sudah bergerak ke arah yang salah. Saat itu, seorang pemburu memasuki minimarket. Mengetahui pemburu adalah orang yang sering keluar masuk hutan, Sam bertanya tentang bagaimana cara untuk melacak jalur agar tidak tersesat. Sang pemburu menyarankan agar mencari aliran sungai yang kemungkinan akan membawanya ke pemukiman penduduk. Saat melakukan pembayaran, pemburu ini menemukan kartu kredit milik Carol yang tertinggal di mesin kasir, membuat Sam khawatir Carol akan kembali ke sana. Selanjutnya dari artikel di internet, Sam mengetahui kalau burung dapat membawa mereka ke aliran air. Dan mengingat sejumlah burung yang sebelumnya berterbangan, Emily segera mengacungkan ponselnya ke arah burung-burung tadi terbang. Namun ketika mulai melangkah, mereka tidak menyadari Charlie ternyata sudah ada di sana. Alih-alih mengikuti Emily, Charlie justru bergerak ke arah berbeda, menyiratkan bahwa ia memiliki sebuah rencana. Selama perjalanan terungkap kalau Emily berada di Michigan sementara Sam berada di Florida. Emily kemudian menceritakan bahwa ia adalah seorang dokter. Karir itu ia pilih karena didorong oleh ibunya yang merupakan perawat UGD dan menghabiskan banyak waktu di rumah sakit. Emily berpikir dengan menjadi dokter dirinya akan memiliki waktu lebih banyak bersama ibunya. Walaupun pada kenyataannya, kesibukan masing-masing malah membuat mereka semakin jauh. Dan dengan situasinya sekarang, Emily tidak yakin dapat bertemu lagi dengan ibunya tersebut. Sementara Sam mengaku pindah ke Florida untuk merawat ibunya yang dulu sakit dan kini telah meninggal. Mendengar itu, Emily meyakinkan Sam bahwa mendiang ibunya pasti sangat senang Sam bersamanya sampai akhir hayatnya. Selang beberapa saat, Sam melihat sungai di hadapan Emily ketika tiba-tiba mesin jus kembali rusak, menyebabkan Sam tidak sengaja membuat konektor pengisi dayanya tersangkut di port ponsel, di mana bersamaan dengan itu, Emily yang tidak mendapat panduan akhirnya terperosok ke tepi sungai dan kehilangan ponselnya. Beruntung, mereka masih dapat berkomunikasi melalui earphone yang terpasang di telinga Emily. Ketika Emily mencoba mencari ponselnya, Sam melihat sebuah mobil berhenti di atas tebing, jadi meminta Emily segera bersembunyi di bawah tebing. Lalu tepat di atas Emily, Charlie keluar untuk memeriksa kondisi sekeliling. Setelah tidak melihat hal yang mencurigakan, Charlie pun pergi, memberi Sam kesempatan untuk memandu Emily menemukan ponselnya.
Setelah ponsel ditemukan, Sam memandu Emily untuk bergerak menuju ke bagian hilir dari sungai. Tetapi Emily yang mendengar suara videonya diputar dari mobil Charlie memiliki rencana untuk mencuri mobil itu. Karena Emily memaksa, Sam terpaksa membimbingnya menuju ke mobil. Tepat setelah Emily memasuki mobil, Sam melihat Charlie datang. Oleh sebab itu, Emily meminta Sam untuk memperingatkannya jika Charlie mendekat. Dan ketika Charlie sudah berada di depan mobil, Sam segera berteriak sehingga dengan cepat Emily menginjak pedal gas dan menabraknya. Malang, hal itu juga menyebabkan dia menabrak pohon. Untungnya kecelakaan ini tidak menyebabkan Emily cedera serius. Tetapi sayang, mobil tersebut tersangkut di mana Sam juga tidak melihat tubuh Charlie di sekitar mobil. Untuk itu Emily segera keluar dan mengambil pecahan cermin di tanah sebelum meminta Sam memandunya mencari Charlie yang rupanya tergeletak di belakang mobil. Mengetahui hal ini, Emily berniat menghabisi Charlie, namun Sam meyakinkannya untuk tidak melaksanakan niat tersebut dan bergegas melanjutkan perjalanan. Sejurus kemudian, Sam menerima notifikasi kalau baterai ponselnya hampir habis, jadi segera mencari ponsel di minimarket. Namun tampaknya, tak satupun ponsel yang dijual di sana dapat digunakan untuk melakukan panggilan video. Ketika bersamaan dengan itu Sam melihat Carol kembali. Oleh karenanya Sam meminta nomor ponsel Emily dan berjanji akan menelponnya kembali setelah menemukan ponsel pengganti. Sam kemudian keluar untuk menemui Carol, tetapi Emily mengaku mendengar suara di mana ternyata Charlie sedang berjalan ke arahnya. Parahnya lagi, ponsel Sam akhirnya padam, menyebabkan Emily harus berjuang menghindari kejaran Charlie seorang diri. Sedangkan dalam kepanikan, Sam mencoba meminjam ponsel Carol yang tentu saja langsung ditolaknya. Tanpa ada pilihan, Sam terpaksa merebut ponsel Carol, tetapi tidak sengaja menjatuhkan catatan nomor ponsel Emily sebelum segera mengunci dirinya di belakang meja kasir. Di hutan, pelarian Emily akhirnya terhenti manakala Charlie berhasil menemukannya. Di sini Emily memberanikan diri untuk mengkonfrontasi Charlie dengan mengatakan bahwa Charlie hanyalah anak orang kaya yang manja. Namun sebaliknya, sembari terus memojokkan Emily hingga ke tepi tebing, Charlie mengatakan kalau Emily adalah anak yang buruk. Menurutnya, Emily yang selama ini mengaku sangat mempedulikan ibunya malah terus-menerus mengabaikan panggilan telepon dari sang ibu. Dan sebagai pasangan, Emily juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama pasien daripada dirinya. Ia berpendapat kalau Emily hanya mengejar pengakuan dari orang-orang. Hal ini menyebabkan ketegangan antara mereka memuncak, sehingga tanpa sengaja Emily terjatuh ke jurang dan hilang tersapu arus sungai. Di minimarket, Sam bersikeras memberitahu Carol bahwa ia membutuhkan ponsel itu untuk membantu seseorang. Namun Carol tidak peduli dan segera keluar guna mengambil senjata di mobilnya. Saat itu, Sam menyadari kalau catatan nomor ponsel Emily terjatuh di lantai. Jadi dia terpaksa keluar dari ruang kasir untuk mengambil catatan tersebut dan dengan cepat bersembunyi sebelum Carol kembali masuk ke minimarket. Di tempat persembunyian, Sam menukarkan casing ponsel Carol dengan miliknya, lalu keluar ke hadapan Carol dan meletakkan ponsel yang padam di lantai, kemudian segera kembali mengurung diri di belakang meja kasir. Marah atas tindakan Sam, Carol pun melepaskan tembakan peringatan sebelum keluar memanggil sang suami melalui jam pintarnya. Pada waktu yang sama, Emily terdampar kelelahan di tepi sungai dengan luka di sekujur tubuhnya. Sementara di minimarket, Sam mendapati catatan nomor ponsel Emily sebagian terhapus, memaksanya untuk mencoba sejumlah kombinasi angka hingga akhirnya berhasil tersambung ke ponsel Emily. Lantas dengan sangat bersemangat, Sam meminta Emily bangkit dan kembali melanjutkan perjalanan. Hanya saja dengan kondisi yang gelap, kini Emily memilih untuk menyerah. Menurut Emily, cahaya lampu ponsel justru akan mempermudah Charlie menemukannya. Jadi, Emily memohon pada Sam untuk menelpon ibunya melalui telepon minimarket dan menyalakan loudspeaker agar dia dapat berbicara dengan ibunya. Begitu tersambung,
Emily pun meminta maaf kepada ibunya sambil menangis, membuat sang ibu menjadi khawatir dan meminta Emily memberitahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sayang sebelum Emily sempat memberikan penjelasan, Sam melihat lampu menyala di belakang Emily. Lantaran Emily yang tak juga mau beranjak dari tempat dia berbaring, maka Sam mengaku bahwa sebelumnya ia tidak mengatakan yang sebenarnya tentang ibunya. Jadi dulu Sam yang merasa bosan merawat ibunya memutuskan keluar untuk istirahat dan mabuk. Tetapi saat pulang ke rumah, Sam mendapati sang ibu telah meninggal, menyebabkan dirinya selalu hidup dalam penyesalan. Jadi malam ini, Sam tak lagi ingin merasakan penyesalan yang sama dengan meninggalkan Emily. Karena itu ia meminta Emily untuk tidak menyerah, seperti Emily yang sebelumnya juga memintanya untuk bertahan memberikan panduan. Mendengarnya, seketika itu pula Emily menemukan kekuatan untuk bangkit dan mulai berjalan menuju cahaya lampu yang Sam kira berasal dari sebuah rumah. Lalu dengan panduan Sam, Emily berhasil mencapai sebuah gudang, di mana pada saat yang sama Sam melihat cahaya senter mendekat, memaksa Emily segera berlari memasuki gudang dan mencari tempat bersembunyi. Pada momen ini perhatian Sam kembali terganggu melihat Carol bersama suaminya yang bersenjata datang dan mengancam Sam untuk mengembalikan ponselnya. Kekacauan bertambah tatkala bos Sam tiba di minimarket dan ikut memaksa Sam membukakan pintu ruang kasir yang terbuat dari kaca anti peluru. Di tengah semua itu, Emily menemukan alat semprot pestisida, memberikan ide kepada Sam bagaimana cara untuk menghentikan Charlie. Namun, dikarenakan kegaduhan yang terjadi di minimarket, Sam berencana untuk membisukan ponselnya dan mengirimkan pesan sebagai kode kepada Emily. Tak berselang lama, Charlie berhasil menjebol pintu gudang dan memperhatikan jaket Emily di balik sebuah peti di lantai 2. Ia kemudian naik dan mendekatinya sebelum melepaskan tembakan. Tetapi rupanya itu hanya jebakan ketika tiba-tiba ia mendengar notifikasi di ponsel Emily, di mana secara mengejutkan Emily muncul menyemprot wajahnya dengan pestisida. Di minimarket, sejumlah polisi berdatangan mengepung Sam. Kendati demikian, Sam yang melihat Emily dicekik oleh Charlie mengingatkannya tentang pecahan cermin yang sempat ia kantongi. Alhasil, dengan tenaga yang tersisa Emily mengambil pecahan kaca dan menikam leher Charlie sebelum menendangnya hingga terjungkal ke bawah. Setelah Emily berhasil menghabisi Charlie, Sam pun mengembalikan ponsel Carol dan menyerahkan diri kepada polisi. Sam tampak bahagia karena merasa dapat memperbaiki kesalahan masa lalunya, sekaligus menyelamatkan nyawa seseorang setelah melewati pengalaman yang sangat menegangkan. Sementara itu terlihat sirine polisi yang mendatangi gudang untuk menyelamatkan Emily. Beberapa waktu kemudian, Sam melakukan panggilan video dengan Emily. Saat itu Emily akan pergi ke Jepang bersama ibunya, impian yang selama ini akhirnya terwujud. Sedangkan Sam memberitahu kalau ia akan kembali kuliah dan kali ini dia membutuhkan bantuan Emily untuk melamar, permohonan yang tentu saja langsung Emily terima. Emily lantas bertanya siapa sebenarnya yang Sam coba hubungi pada hari nomor mereka tersambung secara tidak sengaja. Dan Sam mengaku kala itu ia mencoba memesan pizza. Namun setelah mengakhiri panggilan, Sam membuang kartu nama yang bertuliskan saluran bantuan bunuh diri Tallahassee dengan nomor 850-147-0185, sedangkan nomor Emily adalah 810-147-0185. Satu angka yang akhirnya menyelamatkan nyawa seseorang. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.